Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ashifa Yuna Rehani dengan NIM 24650067 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas tentang aplikasi online kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas Artificial Intelligence AI. Kecerdasan buatan adalah teknologi yang membuat komputer dan mesin bisa belajar serta berpikir seperti manusia. Sekarang banyak aplikasi online menggunakan AI untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Misalnya untuk menerjemahkan bahasa, memberikan rekomendasi film, atau bahkan mengemudi otomatis. Berikut ini saya akan menjelaskan 10 contoh aplikasi online kecerdasan buatan yang sering kita gunakan. Contoh pertama adalah ChatGPT atau chatbot online seperti di Tokopedia, Shopee, dan BCA Virtual Assistant. Teknologi ini menggunakan natural language processing agar bisa memahami dan membalas pertanyaan pengguna seperti layaknya manusia. Chatbot bekerja secara online karena datanya diolah di server internet, bukan di perangkat kita. Manfaatnya, layanan bisa aktif 24 jam tanpa harus menunggu admin manusia. Contoh kedua adalah Google Translate. Aplikasi ini menggunakan AI berbasis Natural Language Processing untuk menerjemahkan teks maupun suara antar bahasa. Google Translate belajar dari jutaan contoh kalimat di seluruh dunia agar bisa terjemahan makin akurat. Aplikasi ini termasuk online AI karena proses terjemahan dilakukan lewat server Google di internet. Selanjutnya ada teknologi face recognition atau pengenalan wajah. AI ini bekerja dengan computer vision untuk mengenali wajah pengguna. Kita bisa melihat contohnya pada fitur ID di iPhone atau tag otomatis di Facebook dan Instagram. Teknologi ini bekerja online karena pencocokan data wajah dilakukan di server agar cepat dan aman. Berikutnya adalah Siri, Alexa, dan Google Assistant. Ketiganya merupakan asisten virtual yang memahami perintah suara pengguna. Mereka yang menggunakan kombinasi AI seperti pengenalan suara dan pemrosesan bahasa alami. Karena data suara kita dikirim dan dianalisa di server cloud. Layanan ini termaksud aplikasi AI online. Contohnya saat kita bilang, "Hey Siri, buka Sporty." Perintah itu dikirim ke server Apple untuk diproses. Contoh selanjutnya adalah Google Maps dan Waze. Aplikasi ini menggunakan AI untuk menganalisa data lalu lintas dari jutaan pengguna di seluruh dunia. AI menentukan rute tercepat dan waktu tempuh paling efisien secara real time karena harus mengambil data dari internet setiap saat. Aplikasi ini juga termasuk AI berbasis online. Manfaatnya tentu sangat besar dalam membantu mobilitas kita sehari-hari. Contoh berikutnya adalah Duolingo, aplikasi belajar bahasa. AI di Duolingo menyesuaikan tingkat kesulitan pelajar sesuai kemampuan pengguna. Semakin sering kita belajar, sistem akan mengenali pola kesalahan kita dan memberikan latihan yang cocok. Proses analisnya dilakukan secara online, sehingga pengalaman belajar menjadi interaktif dan personal. Selanjutnya adalah Netflix dan Spotify. Kedua platform ini menggunakan machine learning untuk memberikan rekomendasi film atau lagu berdasarkan kebiasaan kita. Setiap kali kita menonton atau mendengarkan musik, dan data itu dikirim ke server untuk analisis karena bergantung pada koneksi internet dan data pengguna global. Ini termasuk contoh AI online yang sangat populer. Lanjut, aplikasi AI online berikutnya adalah bidang e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Amazon. AI di sini menggunakan
memberikan rekomendasi produk, pencarian cerdas, serta layanan chatbot. Sistem ini memprediksi produk yang kita suka berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian. Karena semua prosesnya berbasis cloud dan online. Inilah salah satu penerapan AI yang paling nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, ada AI dalam bidang keamanan siber. Contohnya, Dark Threat. AI ini memantau aktivitas jaringan secara online untuk mendeteksi potensi serangan atau peretasan. Jika ada aktivitas mencurigakan, sistem langsung memberi perintah otomatis. Teknologi ini membantu menjaga keamanan data pribadi dan perusahaan di dunia maya. Contoh terakhir adalah mobil Tesla yang menggunakan AI untuk mengemudi otomatis. Mobil ini mengandalkan sensor dan kamera untuk mengenali jalan, namun juga terhubung ke internet agar bisa menerima update sistem dan data lalu lintas secara real time. Karena terkoneksi dengan jaringan cloud, Tesla termasuk contoh robotika cerdas yang juga berbasis online. Dari berbagai contoh tadi, kita bisa melihat bahwa kecerdasan buatan online sudah menjadi bagian penting dari kehidupan kita. AI membantu manusia bekerja cepat, belajar lebih mudah, dan hidup lebih efisien. Namun kita juga perlu menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.